Ya, dan kita kembali lagi Pak. Ini awalnya sepertinya dari Senturi nih, rame-rame soal Senturi. Bapak waktu itu menyidik kasus Bank Senturi dan beberapa sudah vonis di pengadilan, betul? Kasus Senturi itu kan belum tuntas, benar kan? Karena masih banyak kasus-kasus ikutannya. Walaupun sudah dimajukan itu kalau nggak salah untuk Rubitan Tular sudah divonis ya. Iya. Bukan berarti sudah selesai, masih ada beberapa kasus lagi terkait Rubitan Tular. Yaitu kasus Rubitan Tular itu terkait bank, kemudian terkait sekuritas, terkait money laundering, terkait LC fiktif. Masih banyak, kemudian tersangka lain juga masih banyak. Nah, namun sudah ada yang terbukti yang sudah dihukum ya. Jadi masih berjalan terus. Nah, sekarang kita lagi melacak kerugian-kerugian atau uang-uangnya Senturi. Kan sudah dibekukan, kita sudah berhasil menyita di dalam negeri itu udah ratusan miliar ya, tapi ada dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak. Oke. Dari mana kita melacak ya? Dari melacak rekening tadi kan. Jadi proses penyidikan ini ya ketemu ya. Iya. Kemudian ini yang jarang diangkat orang. Kita di luar negeri bekerja sama dengan negara-negara sahabat ya, sudah berhasil mengumpulkan itu, berubah-ubah angkanya tergantung kurs mata uang dan tergantung juga harga saham, harga surat berharga. Karena itu ada yang dalam bentuk surat berharga. Kalau nggak salah kemarin waktu pertama, waktu dolar tinggi itu sudah sampai 14-an triliun yang kita dapatkan di luar. Nah mungkin masyarakat kenapa nggak ditarik? Nah pertama sudah tidak ditangani polisi lagi, polisi diselesaikan melalui MLA, Mutual Legal Assistance, di mana departemen yang dikedepankan itu adalah Departemen Kumham, beranggotakan Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Deplu dan lain-lain. Dalam penanganan kasus Bank Senturi ini ya. Jadi itu khusus melibatkan banyak pihak ya. Ya, untuk melacaknya. Tapi berawal dari polisi. Jadi tim kami yang menyidik ini sudah menyumbangkan ke negara itu sudah hampir 14 triliun. Dan masih lagi bermasukan dari luar tentang informasi-informasi keuangan dan dilacak lagi dan langsung dibekukan. Ya. Tapi dalam proses penyidikan itu Bapak, nama Pak Justru Susno muncul dapat duit. Dapat duit. Ya. Gimana sih cerita itu dapat duit itu? Ya, dikarenakan kan saya katanya membantu pencairan dana orang sehingga saya dapat duit. Tapi itu sebelumnya ada surat. Ceritanya begini, dalam mencairkan dana di Senturi tidak perlu minta bantuan kepada siapapun. Kenapa? Karena bank itu tidak beku. Bank itu kan take over. Jadi semua rekening di sana sepanjang tidak bermasalah, ya cair. Yang bermasalah misalnya rekeningnya Rubitan Tular, rekeningnya keluarga Tantular, rekeningnya partner dia melakukan kejahatan itu bermasalah, kita blokir dan kita sita. Kalau nggak terkait itu, kenapa minta bantuan? Nah yang minta bantuan Bapak ini? Nah, yang minta bantuan ini begini, bukan minta bantuan orang itu. Orang itu sama sekali tidak meminta bantuan, Pak Budi Sampurna itu. Tak pernah dia minta bantuan, minta surat. Yang minta bantuan itu, bukan minta bantuan. Yang minta surat klarifikasi itu adalah bank. Nah, apakah bank mau nyogok saya? Ya tanya saja Pak Mariono. Dalam rangka minta surat itu apa ada sogokan sama Pak Susno? Kan Pak Mariono masih hidup kan? Pengacaranya Lukas juga masih hidup, tanya saja Pak Nyogok. Jadi begitu orang itu mau minta dananya yang 18 juta US dollar yang ditransfer dari Surabaya ke Jakarta, rekening itu tidak ada dana itu. Akhirnya ditelusuri. Nelusurinya bukan Susno, nelusurinya. Kan bergabung, ada unsur Senturi, LPS, Bank Indonesia, ada polisi, ada KPK dan sebagainya. Ditelusuri, oh betul ada transfer dari Surabaya. Oh betul bahwa duit itu masuk kantor pusat baru ke kantor mana itu, Senayan nggak salah ya, Palas. Oh betul duit itu udah nggak ada, siapa yang ngambil? Ternyata Dewi Tantular. Sekarang jawab bank, langsung. Nah karena ini terkait kriminal di
kriminal seolah-olah pertama itu diduga kriminal, perlu kan klarifikasi. Bank yang minta klarifikasi. Oke, jadi intinya hanya klarifikasi Iya, aja. iya. Klarifikasi sebenarnya permintaan bank kan. Bank, dan tidak ada sama sekali di situ perintah mencairkan. Tapi di dalam penyadapan itu kesannya Bapak bagi dong 10% gitu. Nah, karena tadi kan duit itu kan sudah disadap, sudah tahu bahwa saya disadap. Saya cerita-cerita sama pengacara, saya disadap lah gini-gini. Oh, iya Pak, benar. Ya kalau mau tahu benar, marilah kau ngomonglah, mau ngasih duit saya. Sambil ketawa-ketawa gitu. Berapa Pak enaknya? Ya terserah kau lah. Kamu kan ngurusi perkara besar ini, masa kalau kecil kan? Ya 10 miliar Pak, itu terserah kamu lah mau 20. Sambil main-main itu. Nah jadi, oke lah sekarang kita kembali ke sini. Jadi, begitu dia minta surat kan, diberi. Ya. Nah, mungkin pertanyaan, kenapa tidak dilampirkan dalam berkas itu? Kok kayaknya surat itu tertutup? Surat itu adalah administrasi biasa di luar administrasi penyidikan. Berbeda. Berbeda. Tidak ada dalam administrasi penyidikan berarti ya. Ada atau tidak ada surat ke bank itu tidak ada kaitannya dengan berkas. Ini hanya untuk kepentingan bank pencairan duitnya. Nah, contohnya saja, orang kehilangan buku tabungan kan dulu kan minta surat pada polisi kan kehilangan. Iya. Orang kehilangan SIM, kehilangan STNK gitu. Tidak ubahnya seperti itu. Yang ngetik suratnya saja saya tanya kayak apa bunyinya. Itu si Jol aja bisa ditanya kok dia yang ngetik suratnya. Jadi apa yang perlu disembunyikan? Ya kecuali kalau orang memang mau cari-carilah apa sih yang bisa untuk melemahkan Susno ini. Oke. Nama Susno itu memang aduh. Jadi nama itu muncul di penyadapan, nama itu muncul lagi dalam pembicaraan Anggodo dengan orang-orang. Oke. Tetapi yang apa menjadi lebih penting lagi adalah bahwa Bapak mengetahui bahwa ini awalnya dari penanganan Senturi. Apakah Bapak mengakui itu? Iya, semua. Jadi pokoknya begini, apapun yang terkait dengan Susno seolah-olah itu sudah nggak beres lah. Apa sih yang terjadi dengan Senturi? Penanganan Senturi itu yang Bapak tahu? Senturi dari awal kita sudah bilang, kita sudah berpengalaman nangani bank. Jarang sekali bisa mengembalikan duit. Bahkan yang ada memenjarakan polisi. Kan pernah Kabariskrim, namanya nggak tahu sudah Kabariskrim atau apa ya, masuk penjara. Saya bilang jangan terulang 2 kali. Harus benar kita nangani ini. Saya ingatkan semua. Telepon-telepon kan disadap, jadi pasti tahu kita kalau ada yang nakal di antara kalian. Dan saya jamin anggota saya yang menangani Senturi clear 100%. Sekarang penanganan proses penyidikan masih berjalan atau Masih selesai? berjalan. Bapak masih memantau itu? Iya, tanggung jawab saya. Oh, tanggung jawab Bapak Tanggung ya? jawab saya 100% itu. Ini- Dan saya bisa mempertanggungjawabkan kalau ada penyelewengan di Senturi, saya lah yang salah. Kita justru dapat duit banyak di sini. Kalau proses penyidikan masih berjalan, berarti masih ada penyelewengan di situ dong? Penyelewengan dalam yang disidik ya artinya ya? Berarti masih ada pidana ya? Karena penyidikan masih jalan kan? Masih. Money ada laundering. Oh, berarti kemungkinan masih akan muncul lagi dalam kasus Bank Senturi ini tersangka-tersangka lain? Iya. Kalau pulang itu yang lari dari keluar negeri kan? Siapa Pak tersangka-tersangka lainnya Pak? Ya yang punya bank, Hisam, kemudian Rapat. Itu duit mereka kan sudah kita blokir di luar negeri kan yang ya naik turunnya 13, sekian triliun. Bahkan mereka sudah ini berkat kita blokir duitnya. Tapi ramai sekali yang dibicarakan orang bukan itu Pak. Bukan. Ya karena katanya ada pejabat tinggi yang terlibat. Itu bagaimana proses penyidikannya ini? Apakah memang mengarah ke sana atau enggak? Oh, kita sampai sekarang kalau misalnya mengarah ke pejabat tinggi sebagai tersangka kan tidak, karena kita nangani ini ada nangani siapa yang maling duit. Tapi yang dihebohkan oleh orang-orang itu adalah pencairan dana dari LPS itu berbeda. Gini, itu LPS menyatakan bahwa untuk penanganan Senturi akhirnya dikeluarkan dana sebesar 6,7 triliun ya? Saya baca di koran begitu. 6,7 triliun. Hasil penyidikan yang katanya Bapak bekerja sama dengan LPS dan lain-lain, itu tentunya menemukan dong kerugian-kerugian. Ada. Kerugiannya memang sebesar itu atau ya saya tidak ingat angkanya ya, saya kalau buat di berkas ada kan gitu kan cocok kan gitu. Kan ada dari Antaboga itu Senturinya berapa, koma berapa gitu ada. Bapak sekarang udah nonaktif dan sudah perwira tinggi ya, jadi tidak mengikuti kasus itu. Tetapi setelah Bapak tidak di situ, apakah Bapak tidak ingat apa-apa yang ada dalam yang masih dalam proses penyidikan ini terkait Bank Senturi tapi kan ini? kalau saya sebut angkanya keliru kan kurang enak karena ini kan nanti terkait dengan pencairan dana kan orang itu kan ingin tahu
kerugiannya berapa, dana dicairkan berapa, akan selisih Angka, berapa. sebentar. Tadi Bapak Ya. mengatakan angka keliru. Ya. Angka keliru yang mana ini, Pak? Bukan, kalau saya katakan mungkin, oh kerugiannya menurut perhitungan polisi 4, menurut perhitungan polisi hanya 2 gitu kan. Nanti kan akan jadi, kalau salah sebut nanti akan jadi ribut, akan jadi apa namanya, bom. Sehingga saya tidak mau kemukakan dengan kira-kira. Kita ada angka tepatnya, Senturi itu berapa, kemudian Antaboga itu berapa. Sedangkan yang diganti oleh pemerintah, duit itu kan hanya yang ditanggung jawab pemerintah, yang dikucurkan itu hanya untuk apa? Bank. Bang. Kalau Antaboga tidak, Antaboga ini bukan tanggung jawabnya LPS. Oke. Antaboga itu kan sekuritasnya pun gelap. Oke. Menarik sekali ini terkait Senturi. Ternyata awalnya dari Senturi ya, tidak dari ini akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.